Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang etos kerja atau kajian Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yuk mohon disimak ya teman-teman video pembelajarannya. Ini outline yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini, yaitu pengertian etos kerja, pembahasan ayat dan hadis tentang etos kerja, ciri-ciri etos kerja Islami, dan yang terakhir etika kerja dalam Islam. Langsung masuk ke pembahasan, yaitu pengertian etos kerja. Nah, etos kerja menurut Mukhtar Bukhari dapat diartikan sebagai sifat atau pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja, ciri-ciri atau sifat-sifat yang mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau bangsa, dan dapat juga diartikan seperangkat sikap atau pandangan dasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai sesuatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Selanjutnya, mengapa Allah memerintahkan kita untuk bekerja? Jawabannya, ya karena sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Untuk berusaha memenuhinya, maka seorang muslim harusnya menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Jadi nggak boleh tuh dunia aja yang diurus, harus seimbang dunia dan akhirat. Nggak cukup juga dengan taubat. Nah, kita juga harus bekerja karena untuk menyambung kehidupan sehari-hari. Bekerja bukan berarti yang menghasilkan uang saja. Bekerja bisa saja membantu orang tua, juga itu bekerja. Dan yang kedua, karena manusia tidak bisa selamanya hanya menggantungkan hidupnya kepada orang lain, maka dia harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan cara bekerja. Dan lagi pula, Allah telah menyiapkan semua keperluan atau kebutuhan manusia di bumi, maka manusia harus mengambilnya dan mencarinya sendiri. Jadi di sini kita sebagai manusia nggak boleh tuh merugikan antar manusia lainnya. Kita harus bertanggung jawab juga terhadap diri sendiri. Jangan jadi benalu untuk orang lain. Dan yang ketiga, bekerja bisa menjadi salah satu media beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita ikhlas bekerja, itu bisa menjadi salah satu ladang pahala untuk kita. Dan yang terakhir, keempat, karena bekerja adalah salah satu cara untuk meningkatkan harga diri seseorang. Nah, coba kalau kitanya tidak bekerja atau pemalas, pasti orang-orang bakal nyepelein kita juga kan. Nah, jadi bekerjalah untuk agar dia bisa dihargai orang lain. Setidaknya kalaupun bekerja itu bukan berarti kita harus berpenghasilan. Bekerja itu bisa membantu orang tua ataupun yang lainnya. Selanjutnya, pembahasan ayat dan hadis tentang etos kerja yang telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang artinya, dan kata-kata, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui dan gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, selanjutnya ada hadis dari Nikom radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud makan hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat sendiri ya. Dan di sini ada tabel tentang penerapan hukum tadi dan surat ayat 105. Di mana pembacaannya ada alif kelompok. Yang kedua, kemantapan dan perfeksionis. Nah, di sini kualitas kerja yang mantap atau
kualitas pekerjaan yang islami, yang berarti pekerjaan mencapai standar ideal secara teknis. Nah, untuk itu diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus menambah atau mengembangkan ilmu dan tetap berlatih. Yang ketiga, ada kerja keras dan tekun dan kreatif. Di sini kerja keras yang dalam Islam diistilahkan dengan muhajadah. Dalam makna luas didefinisikan oleh ulama yaitu mengarahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik. Dapat juga diartikan sebagai mobilisasi. Ungkapan Qur'ani yang bersifat aman atau fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Karena dasar semangat dalam kompetisi Islami adalah ketaatan kepada Allah dan ibadah serta amal soleh. Maka wajah persaingan itu tidaklah seram, saling mengalah atau mengorbankan, akan tetapi untuk saling membantu, ta'awun. Selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan dengan nilai-nilai yang benar dalam Islam. Tidak ada kontradiksi antara realita di lapangan dengan konsep kerja yang ada. Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan. Baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, mengakui kekurangan, dan kekurangan tersebut diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhi dari berbuat bohong atau menipu. Selanjutnya, atau konsekuen. Sehubungan dengan ciri-ciri atas kerja yang tinggi yang berhubungan dengan sikap moral yaitu disiplin dan konsekuen, atau dalam Islam disebut dengan amanah. Sikap tanggung jawab ini sebagai amanah merupakan salah satu bentuk akhlak bermasyarakat secara umum. Dalam konteks ini adalah dunia kerja, Allah memerintahkan untuk menepati janji. Nah, janji ini bagian dari dasar pentingnya sikap amanah. Janji atau ukhuwah dalam ayat tersebut mencakup seluruh hubungan baik dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan alam semesta, atau bisa dikatakan mencakup seluruh wilayah tanggung jawab moral dan sosial manusia. Untuk menetapkan amanah ini dituntut kedisiplinan yang sungguh-sungguh, terutama untuk berhubungan dengan waktu serta kualitas suatu pekerjaan yang semestinya dipenuhi. Selanjutnya ada konsisten dan amanah. Istiqomah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan dan kesabaran sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal. Istiqomah merupakan hasil dari sesuatu proses yang dilakukan secara terus-menerus. Proses itu akan tumbuh kembang suatu sistem yang baik, jujur dan terbuka. Dan sebaliknya, keburukan dan ketidakjujuran akan terdeteksi secara nyata. Orang atau lembaga yang istiqomah dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan dan sekaligus akan mendapatkan solusi dari segala personal yang ada. Ini janji Allah kepada hambanya yang konsisten dan amanah atau istiqomah. Yang selanjutnya ketujuh yaitu percaya diri dan kemandirian. Sesungguhnya daya inovasi dan kreativitas hanyalah terdapat pada jiwa yang merdeka. Karena jiwa yang terjajah akan terpuruk dalam penjara nafsunya sendiri sehingga dia tidak bisa mampu mengaktualisasikan aset atau kemampuan serta potensi nilainya yang dia miliki. Sesungguhnya sangat besar nilainya. Semangat berusaha dengan diri pada diri sendiri merupakan hal yang sangat mulia posisi keberhasilan dalam usaha pekerjaannya. Selanjutnya efisien dan hemat. Nah, agama Islam sendiri sangat menghargai harta dan kekayaan. Jadi jika orang mengatakan bahwa agama Islam membenci harta adalah tidak benar. Yang dibenci itu ialah yang menggunakan harta atau mencari harta dan mengumpulkannya untuk jalan-jalan yang tidak mendatangkan yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak ada tempatnya serta tidak sesuai dengan ketuntunan agama. Akal yang sehat, kebiasaan yang baik demi kemaslahatan harta tersebut, maka sangat dianjurkan untuk berperilaku hemat dan efisien. Selanjutnya
seseorang terlalu memperbudak, kayak memaksa dia harus kerja. Dalam arti itu kayak dia dulu kerja rodi atau gajah dijadiin dengan sirkus, itu kan sama aja memaksa suatu makhluk dalam tidak wajar. Nah, selanjutnya berusaha dengan cara halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Nah, di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, yang terakhir, adanya ketertarikan individu terhadap Allah, kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisap seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Nah, kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya pekerjaan adalah usaha seorang pekerja yang dilakukan secara tulus. Hadis riwayat